Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Kamis 19 September, Pekan Biasa ke-24. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan dengannya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya sambil menangis, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menyentuhnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah orang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang yang membungakan uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak mampu membayar, ia menghapuskan utang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus dalam sabdanya hari ini mengajar tentang pengampunan dengan perumpamaan orang yang dihapuskan utangnya. Perumpamaan ini mirip dengan perumpamaan tentang hamba seorang raja yang telah banyak diampuni, tetapi justru bersikap sebagai orang yang tidak kenal belas kasihan. Orang seperti ini benar-benar tidak berperasaan, karena ia tidak percaya pada kasih, tidak dapat menerimanya, dan tidak dapat memberikannya. Siapakah yang paling patut dikasihani? Mereka yang tidak dapat menerima kasih, atau mereka yang tidak dapat memberikan kasih? Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus menjelaskan bahwa kasih yang besar muncul dari hati yang telah diampuni dan disucikan. Ungkapan kasih yang begitu besar dari perempuan itu adalah bukti bahwa ia telah berkenan kepada Allah.
Simon yang menganggap dirinya sebagai orang Farisi yang taat, tidak merasa perlu akan belas kasihan. Kemandiriannya membuat dia tidak mengakui kebutuhannya akan kasih karunia Allah. Menjadi pertanyaan refleksi untuk kita. Apakah kita bersyukur atas belas kasih Allah? Ya Tuhan, penuhilah hati kami dengan kasih dan rasa syukur atas belas kasihan yang telah Engkau tunjukkan, serta berikanlah kepada kami kebebasan dan sukacita untuk mengasihi dan melayani orang lain seperti yang telah Engkau ajarkan. Hati Yesus bagai laut penuh kemurahan. Siang malam mohon patut akan perjanjian. Siang malam mohon patut akan perjanjian. Hati Yesus bagai puri penuh kekayaan. Kami mohon memasuki menyambut santapan. Kami mohon memasuki menyambut santapan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.